Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dan sekarang kita akan bicara mengenai perawatan dan reliabilitas. Nah, sebetulnya percuma saja kalau kita sudah menyiapkan peralatan proses kerja, menyiapkan eh, penataan dan seterusnya dengan baik, tapi ternyata peralatan yang digunakan untuk bekerja, untuk produksi itu sering mengalami kerusakan atau tidak handal, tidak reliable. Maka di sini kita mulai membahas mengenai maintenance and reliability atau perawatan dan reliabilitas atau kehandalan. Nah, ada contoh yang diberikan tentang Orlando Utilities Commission. Nah, ini suatu lembaga yang bertugas untuk menyediakan listrik di daerah Orlando. Maka dia itu setiap tahun untuk setiap pembangkit listrik itu dihentikan selama bahkan 1 sampai 3 minggu. Bukan berarti lantas di daerah itu listrik berhenti selama 1 sampai 3 minggu, tapi dia bergantian. Ya, ketika ada pembangkit listrik yang dirawat, maka tugasnya dialihkan, diambil alih oleh pembangkit listrik yang lain. Kemudian setiap 3 tahun itu dilakukan penghentian produksi listrik untuk setiap pembangkit selama 6 sampai 8 minggu untuk dilakukan overhaul, dilakukan perbaikan yang menyeluruh dan juga inspeksi yang lebih menyeluruh. Setiap overhaul itu turun mesin itulah. Setiap turun mesin itu ada 1.800 kegiatan aktivitas yang harus dilakukan dan membutuhkan 72.000 jam kerja orang. Kemudian setiap tahun lembaga ini melakukan perawatan 12.000 aktivitas perawatan setiap tahun. Nah, ini tentu besar sekali tanggung jawab mereka. Eh, Padahal setiap kali ada pembangkit yang berhenti operasi, itu setiap hari membutuhkan ada kerugian biaya 110.000 dolar. Eh, Sudah eh, miliaran rupiah jadinya kalau dari sisi dirupiahkan. Kemudian apabila ada penghentian pembangkitan listrik yang tidak terduga, itu biayanya 350 sampai 600.000 per hari. Jadi 1 juta dolar itu sama dengan 15 miliar. Oke. Sehingga ini total kalau misalkan satu hari ada pemadaman listrik secara tidak terduga, itu biayanya 10 miliar. Tapi kalau dia dihentikan karena ada perawatan, kerugiannya hanya sekitar 1,5 miliar lebih sedikit. Nah, tentunya kita berharap ketika ada pemadaman itu betul-betul karena direncanakan, bukan karena hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adanya perawatan yang sifatnya preventif atau perawatan yang dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan di kemudian hari itu ternyata bisa menemukan adanya keretakan pada baling-balingnya yang kalau sampai rusak itu harganya 27 juta dolar. Harganya sekitar 400-an miliar rupiah. Nah, ini tentu sangat eh, besar nilainya kalau sampai rusak, maka perawatan ini betul-betul bisa memberikan efisiensi dari sisi biaya juga. Nah, apa sih tujuan dari perawatan dan keandalan itu untuk memastikan sistem itu punya kapabilitas yang sesuai harapan. Jadi untuk menjaga kemampuan dari sistem itu untuk berproduksi. Itu tujuan dari perawatan dan menjaga kehandalan. Nah, ada beberapa efek dari kegagalan apabila ada kerusakan pada sistem, ada kerusakan pada peralatan. Yang pertama, tentunya dia harus berhenti beroperasi, berhenti produksi. Tapi selain itu juga ada efek pada reputasinya. Perusahaan kan jadi terkenal, wah ini nggak handal PLN sering mati misalkan.
Nah, itu reputasi. Ya, kemudian keuntungan juga tentunya terpengaruh juga karena biaya untuk mengatasi kerusakan itu akan sangat besar dan memengaruhi tingkat keuntungan. Tentunya konsumennya, pelanggannya juga lantas tidak puas karena sering listrik mati, sering misalkan ketika dipesan barangnya tidak tepat waktu karena ada mesin yang rusak misalnya. Kemudian juga dia akan mengurangi idle time. Idle time itu waktu yang saat perusahaan berhenti produksi karena masa perawatan yang sifatnya tiba-tiba, bukan perawatan yang reguler misalkan atau ada kerusakan. Kemudian dia juga menjaga investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan di dalam pabrik tersebut. Nah, yang disebut sebagai perawatan itu semua aktivitas yang terlibat dalam penjagaan sistem dan peralatan yang ada di sistem itu untuk bisa bekerja dengan baik. Sedangkan reliabilitas atau kehandalan adalah probabilitas bahwa suatu mesin itu bisa bekerja dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Jadi misalkan kalau satu mesin itu satu hari kerja 22 jam misalkan, maka berapa persen kemungkinan dia itu dalam 22 jam itu bisa berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Itu yang disebut dengan kehandalan. Dan ada banyak taktik yang bisa digunakan eh, untuk kehandalan, itu bisa digunakan komponen-komponen yang lebih baik dan juga bisa menyediakan redundancy atau cadangan. Komponen cadangan ketika rusak langsung sudah bisa diganti, tidak perlu menunggu dari dealer misalnya. Untuk perawatan, ini bisa dengan cara memperbaiki proses perawatan yang sifatnya preventif. Karena ada juga perawatan yang sifatnya tidak preventif, tapi ketika sudah rusak baru dilakukan perawatan. Kemudian juga bisa dengan meningkatkan kapabilitas dan kecepatan perbaikan peralatan. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan keterlibatan karyawan dan juga prosedur perawatan dan penjagaan kehandalan. Dan ini akan menyebabkan uh, berbagai manfaat. Nah, di sini untuk keterlibatan karyawan, maka karyawan ini uh, harus ada kerjasama yang erat dengan personalnya yang berhubungan dengan perawatan. Kemudian mereka juga harus diberikan pelatihan-pelatihan. Mereka juga harus diberikan insentif atau reward. Kemudian mereka harus diperdayakan. Misalkan ketika mereka melihat kemungkinan kerusakan atau melihat suatu masalah, mereka bisa langsung bertindak sendiri tanpa harus menunggu perintah dari atasan misalnya. Kemudian untuk prosedurnya harus ada prosedur mengenai pembersihan, pemberian oli, kemudian pemantauan, penyesuaian peralatan, kemudian perbaikan-perbaikan kecil, dan menyimpan catatan-catatan di komputer. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang baik itu akan ada pengurangan kebutuhan persediaan. Kualitas akan meningkat, kapasitas juga akan lebih baik, reputasi perusahaan atas kualitas juga lebih tinggi, jadi perusahaan jadi dikenal sebagai perusahaan yang menjaga kualitas, dan akan ada perbaikan yang terus-menerus dan variabilitas atau penyimpangan dari proses produksi atau hasil produksi yang standarnya itu akan berkurang penyimpangannya. Untuk reliabilitas ada beberapa perhitungan yang bisa kita gunakan. Ah, yang pertama, yang namanya kehandalan suatu sistem itu tergantung pada kehandalan komponen-komponennya. Sehingga kehandalan sistem akan tergantung kehandalan komponen satu, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan kita bisa melihat ini semuanya akan saling berpengaruh. RS, kehandalan sistem akan berpengaruh, dipengaruhi oleh eh, R1, 2, dan 3, yaitu kehandalan dari komponen-komponennya. Ada juga yang namanya failure rate, yaitu suatu produk itu berapa persentase dia gagal, rusak misalkan dibandingkan dengan unit yang diuji coba.
Ini diistilahkan dengan MTBM, mean time between failures. Jadi suatu peralatan itu eh, rata-rata itu dalam berapa jangka waktu dia akan lantas mengalami kerusakan. Ini ada perhitungannya seperti tampil di layar dan ada contoh-contohnya juga. Kemudian ada juga konsep untuk menyediakan cadangan. Jadi ketika suatu peralatan itu punya keandalan 0,8, ketika dia diberikan eh, cadangan, nanti juga bisa ditambahkan nilai keandalan cadangan itu dikalikan probabilitas kebutuhan akan peralatan cadangan itu. Nanti secara keseluruhan akan meningkat reliabilitasnya. Ada contohnya juga. Kemudian maintenance itu ada dua jenis perawatan, ada dua jenis. Preventif itu suatu uh, inspeksi atau suatu pemantauan yang rutin dan perawatan rutin agar fasilitas peralatan pabrik itu bisa dalam kondisi yang baik. Tapi ada juga yang namanya breakdown maintenance, yaitu perawatan yang darurat karena ada kegagalan pada suatu peralatan. Jadi yang lebih baik tentunya preventif karena kita bisa uh, tahu ada kepastian dan biaya untuk menjalankan perawatan preventif itu tentunya lebih rendah daripada perawatan yang dilakukan karena ada kegagalan sistem yang sudah terlanjur terjadi. Nah, demikian pengantar dari bab mengenai perawatan dengan keandalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.